bisa melihat jin, kita tidak pandang bulu. Walaupun dia mengaku sebagai ahli agama sekalipun, dia ngaku bisa lihat jin, matanya ada jinnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihil Qur'an. Barang siapa ngaku-ngaku bisa melihat jin, maka kami tolak persaksiannya dan dia harus dihukum karena telah menyelisih Al-Quran. Al-Quran ayat yang mana? Ayat 27 surat Al-A'raf di juz 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis dan qabilah-qabilahnya dari bangsa jin melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Bisa ngaku-ngaku melihat jin, kamu ini yang ngintil adalah kuntilanak, gondoruwo, pocong, babi ngepet dan lain-lainnya, sudah itu orang kesetanan, tidak usah dipercaya. Pernah ada di sini, tiba-tiba datang, kamu tuh ada yang ngikutin, bilang aja di matamu ada setannya. Nah, itu yang akan kita bahas dan kita pelajari secara lengkap pada kesempatan hari ini, sehingga bertambah wawasan kita dan bertambah ilmu kita. Pertanyaannya, pada kondisi apa manusia bisa melihat jin? Majelis Fatwa Ulama Al-Azhar Kairo menegaskan bahwa jin tidak dapat dilihat manusia dalam wujud halusnya yang tak kasat mata. Karena wujud halus kan nggak kasat mata, kita nggak bisa lihat angin, nggak bisa lihat listrik, ya. Jadi ulama Al-Azhar sepakat ketika jin dalam wujud yang tak kasat mata dia tidak bisa dilihat. Dalam fatwanya tertuliskan, al-jinnu alamun syafaf, ya, khuliqa min narin. Alam jin adalah alam halus yang diciptakan dari api. Yu'tihimullahu al-qudrata ala tasyakkuli bil ashkalil mukhtalifati. Yang Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka kemampuan untuk menjelma dengan berbagai macam bentuk penyerupaan. Wa kama la tural malaikatu fi halatihan nuraniyati, sebagaimana malaikat yang tidak bisa dilihat dalam kondisi cahayanya, dalam kondisi bentuk awalnya, illa bi'ijazin minallahi ta'ala kama qila fi ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Jibrila fil ghari wa lailatil mi'raj, kecuali dengan i'jaz, mukjizat dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang terjadi ketika Nabi SAW melihat Jibril di Gua Hira dan pada malam Mi'raj, malam di mana Nabi diangkat oleh Allah menuju Sidratul Muntaha, melihat wujud aslinya Jibril yang memiliki 600 sayap. Itu i'jaz, mukjizat untuk Nabi. La yural jinnu fi halatihim asyafafah. Demikian juga jin tidak dapat dilihat dalam bentuk halusnya. Ini saya bahas di buku saya rangkum di buku Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia. Yang belum punya, segera miliki buku ini di nomor yang ada di bawah ini. Kita lanjut. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, beliau adalah murid Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang ulama salafi dari Saudi. Di dalam Fatawa Al-Ulama fi Sihri tahun 2013, saat ditanya, mungkinkah manusia bisa melihat jin dalam wujud aslinya, beliau menjawab, al-jinnu fi khilqatihim arwahun bila ajsadin kal malaikati was syayatin wala yumkinu an yarahumul basharu adatan liqaulillahi ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin pada wujud aslinya adalah arwah tanpa jasad sebagaimana malaikat dan setan. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk melihat mereka dalam wujud aslinya berdasarkan firman Allah Al-A'raf ayat 27. Walahum qudratun biidnillahi ala tasyakkuli wadzuhuri bisuwarin mukhtalifatin. Mereka memiliki kemampuan dengan izin Allah untuk menjelma dan menampakkan diri dengan berbagai macam bentuk. Fataratan fi surati syaikhin kabirin. Kadang-kadang mereka mewujudkan diri menjadi bentuk wujud syaikhun kabir, lelaki tua renta. Syekh kabir, kalau di sini kan syekh kabir itu berarti kiai sepuh. Ini orang tua yang sudah betul-betul renta.
Wa taratan fi surati syabin muktamilin. Kadang-kadang juga memperlihatkan menjadi wujud pemuda yang sempurna. Wa taratan fi suratin bahimatin. Kadang-kadang menjadi bentuk hewan atau toir, burung atau hasyarah, serangga-serangga. Jadi tidak heran ya, kadang-kadang rumah-rumah yang terkena sihir, terkena lemparan ain itu banyak kecoaknya, banyak belatungnya, banyak lalat hijau. Itu menjadi sebuah bentuk dari penjelmaan jin yang memperlihatkan dalam wujud serangga-serangga. Kalau jengking misalnya, padahal rumahnya jauh dari sawah, jauh dari kebun, jauh dari gorong-gorong, tiba-tiba ada kaki seribu, ada apa itu namanya, lipan misalnya. Nah itu wallahu a'lam bisa jadi timbul sebagai bentuk dari tentara-tentara setan yang sedang diutus oleh para tukang sihir. Ya. Wa yakunu lahum ajsadun mahsusatun fitil tashkilat. Mereka memiliki jasad yang dapat diindrai, mahsusah, dapat diindrai, dapat dirasakan, dapat dilihat, dapat disentuh, dapat ditapok, ya, saat mereka melakukan penyerupaan tersebut. Jadi sebenarnya bahaya kalau jin sedang menyerupai diri menjadi wujud yang padat. Kalau ditapok manusia, misal dia wujudnya serangga, ditepuk pakai sendal, ya mati, kondisinya mati. Maka sebenarnya kondisi jin dalam wujud yang tak kasat mata tidak menampakkan diri itu wujud yang aman bagi mereka. Tapi kalau mereka menampakkan diri itu wujud yang paling lemah, jangan takut. Ditusuk keris misalnya ya, wah itu bolong itu orang jinnya, ya, jin nakalnya itu. Bisa seperti itu. Ya karena bisa diindrai tubuhnya ketika mereka menjelma menjadi wujud yang padat, manusia, hewan atau serangga. Nah, Syekh Jibrin juga mengatakan bahwa Allah telah menampakkan kepada sebagian orang wujud jin itu tanpa orang lain ikut melihatnya. Seperti yang sudah ditetapkan bahwa Nabi SAW ketika Jibril menampakkan diri, beliau melihatnya. Sedangkan Khadijah radhiyallahu anha tidak dapat melihat Jibril. Ya, jadi beliau nggak terhalangi melihat Jibril, tapi Khadijah terhalangi. Demikian juga makhluk jin. Ya, fakadzalika khalqul jin qad yakunu ba'du man yakhdumuhum au yataqarrabu ilaihim minas saharati wal kahanati yarahum duna man haulahu minan nas wa qad yubarrizuna li ba'dhi salihina ahyanan. Jadi jin itu sama ya, orang yang membudak mereka atau yang mendekat kepada mereka dari kalangan tukang sihir dan paranormal, mereka dapat melihat jin, sedangkan orang lain tidak. Orang lain yang ada di sekelilingnya tidak bisa melihat jin tersebut. Terkadang jin juga menampakkan diri kepada orang-orang yang saleh. Ya, jadi kalau mereka menampakkan diri untuk belajar, ya bisa nampak. Makanya kadang di antara para ulama, ustadz, ya, para kiai, ada yang nampak jin, tapi wujudnya bukan wujud asli pastinya. Jinnya punya sopan santun ya, masa mau ke kiai mau wujudnya pocong ya, nggak mungkin gitu ya. Ya pasti akan wujud yang seperti layaknya santri yang mau menghadap ke para ulama. Tanya pendapat ulama, tanya fatwanya, belajar tentang nahwu shorof misalnya, belajar Al-Quran. Tidak dipungkiri, kadang-kadang dari para asatidah itu juga ada yang dinampakkan, baik secara sadar maupun tidak sadar di alam mimpi. Ketika jin itu mau belajar kepada mereka. Tapi tidak terus-menerus. Bukan berarti setelah itu ustadznya jadi bisa peka, oh di ruangan ini ada kuntilanaknya misalnya. Oh di tempat itu ada gendruwonya, ada jin pesugihan misalnya. Kalau sudah sampai seperti itu, ya itu bukan ustadz lagi, sudah ustadz dukun. Muhammad Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar, di situ beliau mengatakan wa idza tamathala al-malaku awil janu fi suratin kathifatin ka suratil bashari aw ghairihim amkana lil bashari an yarawhu. Apabila malaikat atau jin menjelma ke bentuk yang padat, kathifah itu padat seperti bentuknya manusia atau yang lainnya, maka dalam kondisi tersebut memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Walakinnahum la yarawnahu ala suratihi wa khilqatihi al-asliyati bihasbil adah. Namun manusia tidak dapat melihat jin pada bentuk dan wujud aslinya.
Apakah ada yang salah dari pendapat Rasyid Ridho yang saya kutipkan? Sedangkan pendapat ini juga sejalan dengan fatwanya ulama-ulama Al-Azhar Kairo. Janganlah mata kita itu dibutakan dengan ta'asub jahiliyah. Seperti itu. Seperti ustadz yang suka ngeritik ustadz-ustadz lainnya itu. Kemudian yang dimaksud Al-Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat ulama, jika Allah berkehendak maka dia dapat menyingkapkan tubuh bangsa jin supaya bisa dilihat manusia. Maka saya lebih yakin maksud ucapan Imam Qurtubi tersebut adalah penyingkapan wujud jin yang Allah tampakkan di zaman hidupnya para nabi dan rasul. Kenapa? Hal ini dilandaskan pada tafsir Qurtubi sendiri yang sebelumnya mengutip perkataan An-Nuhas. Min haitsu la tarawnahum, maksud dari ayat 27 surat Al-A'raf, dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka, yadullu ala annal jinna la yurawna illa fi waqti nabi. Ya, illa fi waqti nabiyyin. Bahwa jin itu tidak dapat dilihat kecuali pada waktu nabi masih hidup. Liyakuna dzalika dilalatan ala nubuwatihi, supaya menjadi petunjuk benarnya nubuwah yang diemban oleh beliau. Ya, li'anna Allah jalla wa azza khalaqahum khalqan la yurawna fihi. Karena Allah jalla wa azza menciptakan jin dengan wujud yang tidak dapat terlihat. Ya, wa innama yarawna idza naqalu an suwarihim. Mereka bisa terlihat kalau mereka berpindah dari wujud aslinya. Wa dzalika minal mu'jizat allati la takunu illa fi waqtil anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Dan itu termasuk mukjizat yang tidak akan didapati kecuali di zaman para nabi masih hidup. Ya. Dari fatwa dan pendapat ulama yang saya teliti, saya berkesimpulan bahwa manusia yang dapat melihat jin terbagi menjadi 6 golongan. Apa aja itu? Silahkan simak di buku Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia. Insya Allah nanti akan Anda temukan jawabannya di buku ini. Terima kasih. Arsadani Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.